Oke, kita di sini akan melanjutkan ke modul berikutnya. Di pelajaran berikutnya, di modul 3, masih di modul 3 ya, pelajaran kedua. Kemarin kita belajar di bagian pelajaran pertamanya terkait dengan pembuatan gambar ya, grafik, gambar, JPEG, PNG, dan sebagainya dengan menggunakan ChatGPT dan Gemini. Karena kebetulan Fusion Brain kemarin masih belum ini ya, belum bisa diakses. Nah, hari ini kita akan coba menggunakan Fusion Brain. Dengan menggunakan Fusion Brain ini harapannya teman-teman bisa mengeksplor lebih karena fiturnya bisa sedikit unik ya. Jadi dia bisa melanjutkan. Kalau di Gemini kemarin dan di ChatGPT kan dia akan menghasilkan satu gambar sendiri-sendiri. Nah, kalau yang Fusion Brain ini bisa digabungkan. Nah, sekarang Mister coba slideshow dulu. Nah, berhubung yang minggu lalu kita belum sempat menggunakan Fusion Brain, jadi kita akan coba buat Fusion Brain-nya dari review kita yang sekarang ini ya. Nah, di sini kan gambarannya dalam membuat suatu gambar itu dia akan memulai dengan suatu pixel tertentu, suatu titik tertentu, sampai dia akan membentuk suatu peningkatan kualitas di bagian glide-nya, saraf glide-nya, sehingga nanti akan terbentuklah suatu gambar. Sederhananya seperti itu. Nah, nanti di sini kan kita akan coba masuk ke bagian Fusion Brain-nya dulu, di mana nanti kita akan prompt ini. Seekor burung beo duduk di dahan. Nah, sebentar. Ini nggak bisa di-copy ya kalau dalam slideshow. Nah, ini. Mister akan copy, kemudian Mister akan kirimkan di chat ya. Kita akan coba di sini sebagai... Oh, Mister belum share screen. Oke, sudah muncul ya share screen-nya. Nah, Mister akan copy di chat. Sekarang kita akan coba masuk ke Fusion Brain-nya. Ini adalah prompt yang akan kita coba atau yang akan kita gunakan di Fusion Brain. Silakan teman-teman masuk ke bagian Fusion Brain-nya. Mister akan kirimkan link-nya. Ya, ini. Silakan diklik. Apakah sudah muncul? Kalau di punya Mister, munculnya seperti ini. Bentar. Kenapa ini? Oke, Mister buka dulu. Nah, seperti ini. Punya Mister. Silahkan teman-teman klik yang di bagian ini, Start for Free. Nanti diarahkan ke bagian, oh ini karena Mister udah daftar ya. Akan diarahkan ke bagian sign up atau sign in. Nah, teman-teman pakai, silakan diisikan sign up sign in-nya. Untuk kondisi email teman-teman, ntar Mister akan coba logout. Logoutnya gimana nih? Oh, gini aja. Akunnya kita logout. Oke, jadi nanti tampilannya seperti ini ya, kurang lebih ketika teman-teman logout atau Mister akan logout seperti ini, tampilan default awalnya ya. Ulang lagi, nah ini. Kemudian Mister klik yang Start for Free untuk pembuatan akun di Fusion Brain-nya, nanti akan muncul seperti ini. Jika teman-teman masih belum pernah sama sekali, karena kemarin kita juga belum pernah ini ya, belum bisa mengakses Fusion Brain-nya, silakan masukkan dulu email dan password teman-teman. Klik dulu yang bagian register ya. Register dulu di sini. Pastikan emailnya aktif karena nanti akan ada verifikasi email. Seperti ini contohnya. Nanti akan ada verifikasi email seperti ini. Ini dia. Jadi ada konfirmasi email ke email teman-teman terkait dengan aktivasi di Fusion Brain-nya. Nah, sekarang Mister balik lagi ke sini. Silakan masukkan di sini nama dari teman-teman, nama emailnya, kemudian passwordnya. Passwordnya ada aturannya seperti ini ya. Kurang lebih 6 karakter minimal, kemudian dia harus terdiri dari huruf besar,
kemudian huruf kecil, kemudian ada angkanya. Nggak pakai simbol aman, nggak apa-apa. Yang penting ada huruf besar, huruf kecil, dan ada angka. Nanti dikonfirm di sini, kemudian klik dua-duanya ini untuk term and agree-nya. Gimana Fusion Brain-nya bisa dibuka di tempat teman-teman? Di tempat Reza dan Lala? Bisa ya? Lala gimana? Reza? Kita akan coba daftar dulu ya dari awal karena kemarin kita belum sempat menggunakan Fusion Brain sama sekali karena ada error. Silakan mendaftar dulu. Nanti kalau sudah mendaftar akan muncul verifikasi email seperti ini. Di email teman-teman. Jadi di bagian depannya ada Fusion Brain yang nantinya akan meminta verifikasi email ke kita. Dan ini harus diaktifkan ya, diaktifasi. Sebelum 24 jam. Confirm email. Nanti akan diarahkan ke bagian yang Fusion Brain-nya. Nah, ini dia. Nanti dia diarahkan. Kalau dia seharusnya apa nih? Oke, has been verified. Kalau sudah, back to application-nya, lakukan sign in. Nah, lakukan sign in di sini. Klik, kemudian sign in. Dia akan masuk ke lembar kanvasnya. Sampai sini, apakah Reza dan Lala sudah masuk ke bagian kanvas Fusion Brain-nya? Kita menggunakan model... Gimana, Lala? Udah. Kali ini mikrofonnya agak itu. Oh, oke, agak ini agak putus-putus suara Lala ya? Iya, memang. Oke. Gimana untuk yang Fusion Brain udah Reza gimana? Jadi kok malah Rusia ya Pak? Bahasanya. Di bahasanya, oh, bahasanya Rusia ya? Coba bentar, Mister kembali ke ini dulu. Di depan itu ada pilihan bahasa. Mister akan back ke home-nya ya. Di bagian gambar globe ini, diklik, nanti pilih yang English. Dia akan otomatis antara Rusia sama English sih kalau nggak salah. Jadi diklik aja PY-nya itu ada tulisan PY sama globalnya itu. Nanti akan berubah jadi English. Terlihat ya di sini. Yang punya Lala apakah bahasanya masih menggunakan bahasa Rusia? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Oke. Udah mendaftar semuanya? Udah sampai ke sign in belum? Udah. Sudah. Udah masuk ke kanvasnya? Udah. Udah. Reza juga udah? Udah. Udah. Nah, sekarang coba masukkan ini, prompt yang ada di sini. Ini kenapa ada di bawah? Masukkan prompt ini di bagian... Bentar, Mister masuk dulu. Tadi sign out. Nah, di sini ya. Ada prompt, ada negatif prompt, ada stylenya. Nah, kita pakai yang prompt dulu. Kalau stylenya ini nanti dia ada berbagai macam tipe ya. Tapi nanti dulu kita pakai. Kita pakai yang prompt biasa dulu. Kita paste di sini. Sebenarnya mirip seperti kalau kita bermain dengan ChatGPT dan Gemini ya. Jadi kita mendefinisikan gambarnya apa, detailnya apa, terus ada di mana, dan sebagainya. Nah, setelah itu kalau sudah, klik yang bagian ada gambar bintang-bintang. Dia agak lumayan lama ya dibandingkan dengan Gemini atau dengan ChatGPT. Karena memang dia mencoba untuk mendetailkan apa yang udah kita perintahkan. Kita tunggu dulu. Nah, sembari kita menunggu hasilnya, Mister akan back ke bagian PowerPoint-nya lagi. Tadi sampai mana? Oh ya ini ya. Tadi kita akan mencoba untuk menggambar ini ya, menggambar burung kiwi. Aturannya sama, dia ada menyertakan konteksnya, artinya apa? Dia detailnya ada, kemudian setiap detail dipisahkan dengan koma, maksudnya untuk menambahkan suatu hal tertentu, sehingga nanti eksekusinya akan terpisah.
Ada satu dulu, kemudian ada yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Kemudian harus dirumuskan secara singkat dan jelas supaya apa? Tidak terlalu lama loadingnya memakan resource yang besar, tapi tetap hasilnya adalah presisi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di Fusion Brain nanti ada, kalau teman-teman tadi lihat, Mister kembali lagi ke sini. Fusion Brain-nya. Nah, ini dia. Wih, bentuknya kayak gini ya kalau punya Mister ya. Memang ada dahannya ya, di bawah ini ada dahannya ya, tapi dahannya sedikit banget. Kemudian ini bukan burung beo, ini burung apa ini? Masa burung beo kayak gini? Bulunya berwarna biru dan kuning, gurun di sekitarnya, gurun apa ini? Bukannya gurun itu ini ya, warnanya coklat ya. Langit di belakangnya. Oke, jadi bentuknya kurang lebih seperti ini kalau diimplementasikan di Fusion Brain. Nah, ini ada di bagian kanan, ini ada negatif prompt. Negatif prompt itu dimasukkan ketika kita tidak ingin melihat sesuatu di gambar yang kita lihat. Misalnya nih, ini ada gambar apa ya? Yang ingin kita hapus ya, misalnya ada gambar daun. Hilangkan. Atau kita langsung menggunakan ini aja. Daun, kemudian tumbuhan, dahan. Kita coba hilangkan ya. Jadi ini adalah hal-hal yang akan kita tidak proses pada saat kita membuat prompt seperti ini. Jadi prompt seperti ini kan dia akan banyak kemungkinannya ya ketika si Fusion Brain itu mengenerate. Nah, hal-hal yang tidak ingin kita lihat itu kita bisa tambahkan di sini. Misalnya ada daun, tumbuhan, dahan, dan sebagainya. Apapun itu. Kemudian kita coba running lagi. Ini semoga nggak ada batasannya ya. Mister belum pernah sampai ketemu batasan. Nah, untuk hal-hal yang ingin dihilangkan, boleh teman-teman pakai kalimat yang lain atau kata yang lain untuk melakukan eksplorasi. Nah, mari kita nunggu lagi. Mister akan balik lagi ke bagian PowerPoint-nya. Jadi di perintah negatif ini kita ingin menunjukkan bahwa kita tidak ingin melihat suatu objek tersebut di gambar hasilnya. Nah, tadi udah muncul nih suaranya. Apakah sesuai? Nah, hilang ya. Dahannya nggak ada, tumbuh-tumbuh bagian daun-daun sebelah kanan kirinya nggak ada, burung beo-nya pun juga udah berganti rupa. Tapi dia kondisinya udah benar-benar nggak ada kanan kirinya ya. Udah nggak ada kanan kirinya sama sekali. Tumbuh-tumbuhannya juga nggak ada. Jadi negatif prompt kita sudah berhasil untuk menghilangkan struktur yang ada di gambar kita. Ini tinggal apa lagi nih? Ini masuk ke lumut ya, ini ya, kayak lumut ya. Nah, ini tidak ada di bagian negatif prompt kita. Itulah kenapa dia munculnya seperti ini. Nah, sekarang sebelah kanannya itu ada styles. Nah, style ini lebih ke arah bagaimana dia mengenerate gambarnya. Misalnya dia pakai apa ya? Kita buat kartun lah. Dan kita coba running. Jadi gambar yang udah ada ini kita akan buat dia dengan bentuk kartun stylenya. Nah, kembali lagi ke Masya Allah, tadi Mister belum share screen. Tadi bentuknya kayak gini ya. Moga-moga masih kelihatan. Nah, ini ya, bentuknya kayak gini. Yang awalnya, sekarang Mister membuat kondisi stylenya dengan menggunakan kartun. Mister pilih kartun. Stylenya itu ada di sebelah kanan negatif prompt. Ada style. Nah, teman-teman klik di situ. Nanti di bagian bawahnya kan kita defaultnya adalah no style. Nah, bentuknya kayak gini. Kartunnya dirubah dalam bentuk seperti ini. Jadi di style ini, teman-teman klik di bagian ini. Defaultnya dia no style kayak gini kan. Nah, teman-teman klik di bagian sini. Nah, pilih yang mana. Teman-teman bebas pilih yang mana. Ini ada lumayan banyak lah. Kandinsky, Anim, Detailed Photo, Kokloma, dan sebagainya. Jadi Mister mencoba yang menggunakan kartun. Bentuknya jadi seperti ini. Tetap ya, nggak ada dahan, nggak ada daun, nggak ada tumbuh-tumbuhan. Jadi dia hanya memunculkan apa ini, kayak semacam rumput ya kali ya, rumput yang ada pijakannya gitu lah, yang bisa dipijak oleh si burung beonya. Dan warnanya tetap biru, tetap dipertahankan. Jadi promptnya sebelah kiri ini yang udah kita masukkan itu tetap dipertahankan pada saat dia mengenerate image-nya. Sampai sini clear ya penggunaan untuk prompt, negatif prompt
dan stylenya. Nah, kembali ke bagian sini, PowerPoint-nya. Kemarin kita sebenarnya ada, nah ini dia. Ini baru Mister mau coba jelaskan, ternyata ada di sini. Jadi di sini ada kotak baru yang bisa kita lanjutkan nih. Misalnya tadi kondisinya kalau di gambar ini ada seorang penyihir mungkin ya. Kemudian ada gunung di sekitarannya. Kemudian kita ingin memperpanjang atau memperlebar gambar gunungnya di sebelah kanannya. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini. Ini ada pegunungan dan hutan, kemudian kita tambahkan di sebelah kanannya, kita geser frame-nya. Kita drag aja seperti biasa, klik, drag, kemudian habis itu digeser ke kanan. Nah, contohnya seperti ini. Oke, nah ini kan ada frame-nya ya, ini frame-nya. Kita drag ke kanan aja. Kanan. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Jadi gambar yang ada tadi, yang hanya satu burung beo, kemudian ada di belakangnya itu ada burung hitam yang terbang ya. Kemudian ada gambar awan di belakangnya, ada sedikit gambar rumput di bagian bawahnya yang bentuknya kayak bukit kecil. Nah, kita akan coba lanjutkan di bagian sebelah kanannya dengan prompt yang sama, belum kita edit sama sekali promptnya. Nah, sembari menunggu hasilnya, Mr. Back lagi ke sini. Jadi nanti dia akan menambahkan gambar yang di sebelah kanannya tanpa yang sebelah kirinya itu terhapus ulang dari awal lagi, enggak. Jadi dia akan meneruskan gambarnya. Seharusnya seperti itu ya nanti ya, yang diharapkan seperti ini. Kemudian di sini kita juga bisa tambahkan lagi, ada di sebelah kirinya kita tambahkan dengan apa ini ya, kereta luncur anjing husky dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti kita akan coba tambahkan dengan prompt yang berbeda. Kalau tadi promptnya masih sama di sebelah kanannya. Kita tambahkan, kemudian kita geser ke kiri untuk lebih wide lagi, bisa ditambahkan dengan menggeser si frame-nya saja. Frame-nya cukup digeser biasa. Belum muncul ya? Oke, masih belum muncul. Nanti kita geser ke kiri ya. Kalau sudah muncul. Oke, nah di bagian ini juga kita bisa menambahkan detailingnya lagi. Jadi kita hapus bagian gambar, misalnya yang seperti ada di sini. Di bagian belakangnya si doginya dihapus. Kemudian di bagian itu kita tambahkan seorang kesatria duduk di kereta luncur baju besi dan sebagainya. Jadi nanti di sini yang bagian terhapusnya akan ditambahkan dengan seorang kesatria. Kurang lebih seperti itu. Jadi bentuknya kayak gini. Ini masih belum selesai. Oke, kemudian apa lagi? Oke, reviewnya seperti itu. Nah, sebelum masuk ke bagian berikutnya terkait dengan reviewnya mengenai Fusion Brain, dasar-dasar penggunaan Fusion Brain, semoga clear dulu ya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini punya Mister masih loading. Masih, it will take a moment. If you click cancel, the generation credit will be used anyway. Yang punya teman-teman apakah sudah jadi? Ya, Mister masih loading nih. Coba silahkan di screencast biar Mister coba melihat karena ini nggak bisa dilihat di platform ya. Jadi bisanya langsung di screencast teman-teman, Reza dan Lala. Di bagian Fusion Brain-nya minta tolong untuk di screencast supaya Mister bisa lihat bagaimana prosesnya. Apakah masih lama seperti punya Mister juga? Masih lama, Mister. Masih lama juga. Ya, inilah kalau makin ini ya, di resource-nya makin kompleks, prosesannya dia juga akan makin lama seperti ini. Masih loading juga ya? Waduh, punya Lala langsung merah nih. Unstable connection. Oke. Masih loading juga. Punya Reza gimana? Boleh ditutup dulu, Lala? Sorry, Pak. Oke, silakan. Di screencast dulu, Reza. Yang punya Lala boleh di off dulu karena stabil jaringannya jadi nggak stabil yang punya Lala. Gambarnya boleh di off screencast-nya. Soalnya jaringan Lala, jaringan Lala jadi nggak stabil kalau nampilin gambar. Oke, di off dulu nggak apa. Reza. Coba Reza di on dulu screencast-nya. Screencast-nya di on dulu. Di screencast bagian Fusion Brain-nya biar Mister bisa ngecek. Mister mau lihat apakah masih loading juga.
Dia apa masih loading, Pak? Masih loading. Iya, Pak. Oke. Ya udah, kita sembari nunggu dia selesai loading ya. Mister akan coba jelaskan selanjutnya. Oke. Nah, di sini nanti kita akan mencoba untuk membuat gambar lagi. Kalau kemarin kita menggambar sesuai dengan imajinasi kita ya. Kita belum ada kontrolnya. Jadi di sini kita akan belajar untuk mengontrol sedikit demi sedikit gambarnya supaya nanti gambarnya sesuai dengan benar-benar detailingnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, gambar ini nanti sebenarnya bebas, teman-teman mau berkreasi apapun bebas. Tapi gambarannya adalah dengan yang jelas nanti di sini kita akan membuat asumsinya ya, kita coba batasi dengan membuat suatu game yang nantinya gambarnya akan di-generate dengan menggunakan AI. Nah, AI ini bisa macam-macam, bisa Fusion Brain, ChatGPT, Gemini dan sebagainya. Nanti kalau Fusion Brain-nya masih belum muncul-muncul juga, belum selesai loadingnya, kita gunakan Gemini sama ChatGPT aja, kayaknya terlalu berat juga. Oke, jadi selanjutnya kita akan membuat gambarnya itu dengan beberapa konsep. Nah, di sini kita akan mempelajari dengan konsep SOW. SOW itu apa? Source of Art ya kalau nggak salah. Nah, dia di ini sebagai jadi asumsinya kita sebagai seorang konseptor. Jadi konsep apa? Konsep yang akan bertanggung jawab untuk membuat gaya visual permainan gambarnya ini seperti apa. Kalau kita ngomongin terkait misalnya nih Mobile Legend, berarti kan kondisinya bukan yang kondisi modern, tapi lebih ke arah yang stylenya style klasik. Kemudian arenanya itu arena ada dikerumunin oleh bebatuan, ada bush, ada monster dan sebagainya. Nah, itulah hal-hal yang akan kita konsepkan di sini. Nanti kita akan kembali dengan menggunakan Miro. Masih ingat dengan Miro ya? Miro yang kemarin kita buat seperti ini. Jadi nanti akan ada sticky note lagi. Nah, yang kurang lebih seperti ini. Sticky note-nya nanti teman-teman konsep di sini dengan menggunakan frame ya. Frame-nya terlebih dahulu ya. Ini belum ada frame-nya. Nah, nanti sticky note-nya ditaruh di atas frame-nya sini. Beberapa sticky note nanti akan kita coba lihat di PowerPoint-nya. Apa aja yang akan kita buat di sini sebagai konsep untuk membuat gambarnya. Oke, back to ke bagian PowerPoint-nya lagi. Nah, konsepnya ini ada yang dari karakter, ada yang membuat lingkungan atau membuat arenanya ya atau lokasinya dan sebagainya. Nah, di sini tugas utamanya lebih ke arah menyampaikan kondisi detailnya. Kalau kita ngomong karakter, berarti lebih ke arah kepribadian, bentuk bajunya, kemudian atributnya apa, apakah bawa tongkat dan sebagainya. Nah, itu adalah atributnya atau karakternya. Sementara kalau kita ngomongin terkait dengan tempat atau lokasi atau background atau latar belakang dan sebagainya, berarti kita harus detailkan apa aja yang akan muncul di situ. Langitnya warna apa? Kemudian ada awan enggak? Kemudian di sekitaran situ ada matahari enggak dan sebagainya. Sampai ke detail di bagian bawahnya, kalau misalnya ada muncul suatu desa atau suatu hutan, diteruskan kalimatnya apa. Sehingga nanti sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Nah, ini salah satu contoh yang ada di bagian hasil dari statement of work. Statement of work tadi itu adalah kondisi kita merancang dulu ya, sama seperti yang tadi Mister sampaikan. Merancang dulu, habis selesai merancang, kemudian kita akan coba lanjutkan ke dalam bentuk satu prompt sederhana yang akan kita berikan ke Fusion Brain. Fusion Brain kita gimana kabar? Kenapa ini kok masih loading? Punya teman-teman masih loading atau sudah selesai? Punya Lala dan Reza? Masih loading ya? Sudah, Pak. Oh sudah. Gimana hasilnya? Kalau punyanya Reza sama Lala. Mister masih loading nih. Masih gelap sebelah kanannya. Coba di share screen dulu punya Reza. Satu-satu ya share screen-nya supaya nggak nge-lag nih. Punya Reza gimana? Di Fusion Brain-nya. Wih, ini apa ini? Oh, Desert Planet. Oke, sekarang punyanya Lala coba di stop dulu Reza untuk ininya, untuk share screen-nya, screencast-nya supaya nggak berat. Yang punya Lala.
Sudah muncul belum punya Lala? Halo, Lala? Apakah suara Mister masuk? Halo, tes, Lala. Suara Mister masuk nggak? Wah, ini ada jaringan, ada jaringan kan ini Lala. Oke, sekarang kita coba lanjut dulu ya. Kita lanjutkan dulu di bagian PowerPoint kita. Jadi di sebelah kanan adalah kita sudah mengenerate suatu lokasi. Nah, ini contoh dari yang sebelah kanan itu di-generate seperti apa. Jadi yang pertama, kita gunakan genre permainannya. Nah, di sini kita tentukan sebagai petualangan, ya kan? Kemudian atau role playing game dan sebagainya, macam-macam. Kemudian jenis latarnya apa? Nah, di sini fantasi abad pertengahan. Ya, kalau teman-teman pernah main di ini ya, di game-game fantasi yang ada di mobile phone, nah itu kan kondisinya memang bentuknya mirip-mirip seperti ini ya, Legend of Zelda dan sebagainya atau Final Fantasy yang ke-10. Itu kan dia lebih ke arah gambar-gambar yang klasik di abad-abad pertengahan. Kemudian stylenya bentuknya kartun, bukan realistis. Jadi bentuknya kayak gini ya. Kemudian tempat menariknya rumah orang bijak tua dan sebagainya. Ini adalah salah satu objek yang nanti akan menjadi poin utamanya. Bisa di sini kita gambarkan ada rumah orang tua yang ada di mana nih? Di danau, kemudian di sekitaran hutan ajaib dan dia ada di sekitar kedai minuman juga. Kemudian cuaca dan waktunya. Nah, itu kan mempengaruhi kondisi langitnya ya. Kemudian pengetahuannya, maksudnya di sini adalah secara umum overview-nya apa? Sebuah desa yang didirikan berabad-abad lalu oleh sekelompok pengembara dan sebagainya, bla bla bla. Nah, ini kita bisa buat dengan bantuan ChatGPT. Jadi teman-teman sebutkan, kita akan buat statement of work dengan kondisi pernyataan-pernyataan pekerjaan seperti ini. Contohnya tadi ya, ada ketentuannya genrenya ini, kemudian jenis latarnya ini, gayanya, tempatnya, cuacanya, dan pengetahuannya. Jadi bisa ditambahkan di sini. Nanti ini semua dirancang di Miro. Sekarang coba kita next. Nah ini ya pernyataan-pernyataan untuk yang nanti kita akan pakai dalam mengkonsep suatu gambar yang nantinya akan kita buat menjadi gambar suatu permainan tertentu. Oke, nah ini contoh lagi ya, contoh lagi untuk mengenerate-nya ada beberapa hal di sini, ada istana, gunung berapi, jembatan, menara dan sebagainya. Nah, nanti akan kita balikkan ke bagian Miro, kita akan kembali ke sini. Jadi buat satu frame. Frame ini nanti berjudul state of work ya, konsep location state of work. Jadi kita akan membuat suatu pemandangan di belakang atau lokasi, tempat dan sebagainya, latar belakang. Nanti silakan buat latar belakang dengan berbagai macam konsep yang teman-teman pikirkan seperti apa sesuai dengan kreativitas masing-masing. Yang isinya nanti teman-teman silakan konsep dulu ya, genrenya apa, kemudian setting type-nya apa, kemudian stylenya apa, point of interest-nya apa, time meter-nya, lore dan sebagainya. Nah, ini bisa teman-teman gunakan ChatGPT untuk menentukan ini. Jadi supaya clear, bisa dibantu oleh ChatGPT. Kalau aku mau membuat konsep location-nya dengan SOW, kemudian ada poin-poin yang harus dimasukkan, kira-kira apa saja yang harus aku sebutkan atau aku perhatikan jika aku ingin menggambar apa nih, titik-titik tempatnya. Misalnya kalau menggambar suatu kondisi masa depan, kota masa depan dengan berbagai macam teknologi canggih. Nah, silahkan sebut genrenya apa, setting type-nya apa, dan sebagainya. Oke. Tugas yang ini clear dari teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti kita akan lanjutkan untuk tugas ini ya. Kita akan nanti misalnya masih ada waktu, kita mau coba edit dulu. Edit lagi hasil dari pekerjaan teman-teman. Jadi ketika udah di create pertama, nah kita akan coba edit untuk yang berikutnya. Kalau masih ada waktu, kita akan coba masuk ke situ.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Di bagian bawahnya, Pak. Nah, ini dengan bawahnya udah mengunggah hasilnya. Aman sampai sini? Masih terbayang ya? Apa yang nanti akan teman-teman buat? Sederhananya, sekali lagi bisa saya sampaikan, teman-teman membuat suatu latar belakang. Jadi latar belakang sama seperti sebelum-sebelumnya yang kita udah buat, ada lumba-lumba, di belakangnya ada evil, kemudian di bawahnya ada apa itu namanya? Jembatan, ada sungai dan sebagainya, sama seperti itu. Nah, hanya saja di sini teman-teman mencoba untuk memilah-milah genrenya itu apa. Kita ikutin yang ini aja ya. Nah, ini aja ya. Genrenya, jenis latarnya, gayanya dan sebagainya. Nah, ini yang nanti teman-teman bisa gunakan untuk prompt ke ChatGPT. Jadi silakan ditentukan teman-teman punya ide apa, membuat latar belakang mengenai apa. Nah, kemudian sebutkan genrenya nanti akan mau dipakai itu apa. Sampai ke bagian pengetahuan. Oke ya? Aman? Nah, sebelum kita masuk ke bagian sininya, mulai teman-teman mulai nge-prompt, kita masuk dulu ke course kita yang track 1. Kalau punya Mister track 1, kalau punya teman-teman harusnya yang Bentar, Mister coba cek dulu. Yang nomor modul modul 3, pelajaran kedua lesson 2 yang nomor 3. SOW untuk seniman konsep. Itu yang nanti akan teman-teman buka. Nah, di sini nanti ketika teman-teman klik di nomor 3, maka akan muncul seperti ini. Ada dokumennya dulu. Jadi di sini dokumennya yang tadi Mister jelaskan ada di sini. Kalau teman-teman ingin baca lagi atau mereview lagi, silakan baca di bagian dokumen ini. Kalau sudah, klik next. Kita akan mulai di sini. Cocokkan parameter dan nilainya untuk pernyataan pekerjaan untuk membuat lokasi. Dimulai dari genre permainan, kemudian ada jenis pengaturan, model, hal menarik, kemudian cuaca dan waktu hari ini, dan pengetahuan. Nah, kita coba mulai dari atas ya. Genre permainan. Kalau tadi contohnya ketika kita ngomongin genre, nah Mister akan buka lagi di bagian sini. Nah ini ya. Genre permainannya di sini contohnya adalah petualangan. Atau bisa jadi apa yuk? Fighting, role play game, dan sebagainya. Puzzle, simulation. Itu adalah genre-genre permainan. Oke, kebayang ya? Nah, sekarang kalau di sini, baik lagi ke soalnya. Jadi genre permainan itu apa? Coba Lala, genre permainan itu apa kira-kira yang cocok? Genre permainan fantasi gelap. Fantasi gelap? Ya. Nope. Ini bukan suatu genre permainan. Genre itu lebih ke arah modelnya. Model mainnya itu apa? Kalau tadi kan contohnya kayak adventure, petualangan. Ada yang simulation, ada simulasi, gitu-gitu ya. Nah, di sebelah kanan itu, yang dia itu menyatakan ada suatu model permainan itu yang mana? Bukan fantasi gelap. Kurang tepat apa ya? RPG fantasi dengan elemen strategi. Yes, betul sekali. Itulah genre permainannya. Jadi kalau kita ngomongin genre itu lebih ke arah bagaimana model permainannya. Bukan ini ya, bukan suasananya, belum masuk ke situ. Jadi kayak tadi ada adventure, ada simulation, ada fighting, ada puzzle dan sebagainya. Nah, sekarang kalau yang kedua, jenis pengaturan. Reza, jenis pengaturan apa tuh Reza? Kira-kira. Kalau di sini jenis pengaturan. Itu Pak yang Nova Helm. Sebentar. Yang mana? Nova Helm. Nova Helm. Nova Helm didirikan beberapa abad lalu oleh sekelompok pesulap yang melarikan diri dari penganiayaan. Bukan ini. Gak serinci ini pengaturan itu. Jadi kita kembali lagi ke itu Pak, fantasi kuno dan unsur mitologi. Mana? Fantasi kuno dan unsur mitologi. Ya, betul. Jadi fantasi kuno dan unsur mitologi. Jadi lebih ke arah bagaimana pengaturan nanti di bagian gambarnya itu mau dibentuk seperti apa. Kalau tadi genrenya
Ya kan? Karena mempengaruhi ya. Kalau dia misalnya genrenya fighting ya harusnya di belakangnya itu bukan bentuk pemandangan alam dan sebagainya ya. Lebih ke arah yang memang mendukung kondisi ketika kita membuat game permainan fighting dan seterusnya. Nah, kalau jenis pengaturan ini lebih ke arah bagaimana nanti suasana yang akan dibentuk kira-kira bagaimana. Yang tadi mirip seperti ini jawabannya mirip-mirip nih dengan fantasi gelap. Hati-hati. Ini yang benar kalau yang jenis pengaturan itu fantasi kuno dan unsur mitologi. Jadi lebih detail lagi. Fantasi kuno dan unsur mitologi. Kemudian selanjutnya ada apa? Model. Kalau model apa nih? Modelnya dibuat seperti apa? Kira-kira. Sama kalau kayak kita itu misalnya ada di dalam ini ya, di dalam suatu web misalnya ada modelnya itu ada ya kalau kayak gini ntar langsung disebutkan ya. Jadi yang ya sama kayak tema. Nah, tema. Model tuh mirip kayak tema. Temanya apa nih? Yang sebelah kanan kira-kira yang menyentuh-nyentuh bagian tema apa? Lala. Tema. Apa? Tema fantasi gelap. Iya, bener. Yang tadi. Oke, good. Udah makin kebayang ya. Nanti teman-teman membuatnya seperti ini ya. Maksudnya sebelah kanannya ini kan contohnya ya. Nanti teman-teman buat kalau misalnya ada ide yang lain, teman-teman bisa buat untuk yang sebelah kanannya berbeda. Kemudian hal-hal menarik. Hal-hal menarik ini apa? Random ya. Random. Ntar ini nanti dulu deh biar nanti teman-teman kebayang. Ntar. Kita lompat dulu. Cuaca dan waktu hari ini. Jadi yang clear dulu kita bahas. Kalau hal menarik itu lebih ke arah optional value ya. Bentar. Baterainya habis. Kalau yang hal-hal menariknya nanti dulu kita Oke. Cuaca dan waktu hari ini yang mana? Ya, clear ya harusnya ya. Cuaca dan waktu hari ini. Reza? Cuaca dan waktu hari ini yang mana? Kalau yang cuaca dan waktu hari ini kira-kira gambarannya seperti apa? Sebelah kanan. Kabut abadi senja misterius. Oke. Bapak screen-nya nge-froze. Oh, iya. Bentar. Screen Mister apakah ini sudah balik normal belum? Aman ya? Bentar, Mister coba cek dulu. Oh, wait. Koneksi Mister nggak stabil nih. Mister close dulu yang nggak perlu. 1, 2. Oke. Back lagi ke sini. Sekarang oke, udah kembali normal. Lanjut lagi ke pengetahuan. Nah, ini detail dari yang akan kita buat lokasinya. The real detailnya. Nah, inilah yang tadi gimana? Jawabannya yang mana kira-kira? Udah jelas ya. Di sini yang lebih detail yang mana yang paling detail? Yaitu yang di bagian Nova Helm ya. Nova Helm didirikan beberapa abad lalu dan sebagainya. Jadi ini lebih ke arah cerita deskripsinya. Kalau teman-teman menganalogikan supaya lebih clear dan dia menganalogikannya itu lebih ke arah detail bentuknya ya, bukan bentuknya. Detail temanya, hampir semuanya ya, detail temanya, kemudian detail ceritanya, dia akan masukkan ke sini semuanya. Sehingga nanti harapannya ketika nanti teman-teman mengenerate ini, Fusion Brain-nya itu mengenerate ini, dia udah membayangkan dengan kondisi yang nantinya gamenya akan seperti apa. Oke? Maaf. Aman ya? Nah, sekarang lanjutnya bagian hal menarik udah pasti yang ini ya. Jadi dia tuh lebih ke arah uniknya. Uniknya itu di mana sih? Uniknya di bagian gambar ini di mana yang mau teman-teman tambahkan sehingga nanti dia akan mendukung dengan game permainan atau permainan yang akan teman-teman usung. Ya, sekarang kita coba. Apa betul sih? Ya. Oke, nomor 1 udah semuanya nomor 1. Bentar, bisa coba cek dulu progresnya. Oke, mantap. Sekarang kita coba masuk ke nomor 2.
Nah, nomor 2, artis konsep karakter menerima SOW, Statement of Work, yang menyatakan bahwa karakter tersebut adalah seorang pesulap kuat yang tumbuh di pegunungan yang keras. Seorang pesulap kuat yang tumbuh di pegunungan yang keras. Tugas manakah yang paling penting baginya? Yang mana kira-kira? Untuk menciptakan efek visual unik, untuk mengatur titik-titik menarik di lokasi, untuk menggambarkan keganasan alam pegunungan, mengembangkan medan lokasi pegunungan tempat pesulap akan tinggal. Kata kuncinya di bagian atas itu adalah seorang pesulap kuat yang tumbuh di pegunungan yang keras. Kira-kira pernyataan mana yang lebih tepat? Lala. A, B, C, D. Menurut aku B. B, ya. Clear ya. Mantap. Jadi kita gunakan kata kunci yang ada di sini ya. Oke, kemudian nomor 3. Tujuan utama dari titik-titik menarik yang tadi, yang di bagian nomor 1 hal-hal menarik tadi ya, maksudnya ya. Iya. Hal-hal menarik tadi. Itu dalam pernyataan pekerjaan untuk seniman, itu gunanya untuk apa nih tujuannya? Untuk mengembangkan semua elemen, untuk membuat berbagai palet warna, untuk menentukan parameter utama SOW, dan untuk menarik perhatian pemain ke objek atau tempat tertentu. Reza, yang nomor 3 apa? Apa nomor 3? Ya benar kan nomor 3 ya? Ya, nomor 3 apa? Tujuan dari titik-titik menarik atau hal-hal menarik yang tadi udah Mister sampaikan, yaitu uniknya dari teman-teman ketika membuat lokasi. Sehingga nanti tergambar nih, oh clear nih. Ini kira-kira permainan apa nih? Legend of Zelda misalnya ya, misalnya Legend of Zelda atau Final Fantasy dan sebagainya. Jadi lebih ke arah ngapain nih titik-titik menarik, atau kalau di kitanya itu point of interest. Nah, kalau teman-teman lihat-lihat di peta, ada tuh beberapa wilayah yang mempunyai POI, point of interest-nya. Nah, tujuannya itu apa? Point of interest itu. Mana? Reza? Bayang nomor 3 soalnya gimana? Ya, maksudnya jawabannya apa? Lala? Lala? Untuk menarik perhatian Oke. pemain objek. Good job. Wah, mantap nih. Udah clear ya? Jadi konsep-konsepnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Karena nomor 4 kita akan mencoba untuk menerapkan konsep-konsep yang ada itu ke dalam Miro. Mironya tadi mana? Yang ini ya. Buat frame terlebih dahulu, kemudian baru buat sticky note. Sticky note-nya yang ini. Bebas mau pilih warna apa aja. Taruh di sini, kemudian dan seterusnya. Bisa di copy, paste, paste lagi, dan seterusnya. Oke, aman? Untuk konsepnya ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada silahkan dibuat Mironya atau konsepnya dengan menggunakan ChatGPT. Nah, sebagai sebagai alat bantu teman-teman. Nah, Mister akan memberikan screencast ya. Screencast untuk di bagian contoh pernyataan terkait dengan SOW-nya. Statement of work. Di mana poin-poinnya ini genre, jenis latar, kemudian ini style, gaya style yang kartun atau modern, klasik dan sebagainya. Kemudian ini point of view-nya tadi hal-hal menariknya apa? Misalnya ada patung kuda menggunakan apa? Kereta luncur misalnya ya. Atau cuaca dan waktunya lebih ke arah wilayah apa itu namanya? Gambaran sekitarnya, apakah dia cerah, apakah dia hujan, malam dan sebagainya. Terakhir pengetahuan yang dia kondisi detail dari si grafik atau image-nya. Oke, ada yang ditanyakan dulu sebelum masuk ke bagian tugasnya? Gak ada? Oke ya, kalau nggak ada silakan buat. Mister kasih waktu seperti biasa 10 menit. Berarti 12 menit aja deh biar bulat. 7.50 7.60 7.60 itu lah jam 8 ya. Ya ampun. Jam 8 kita ini coba lanjutkan lagi. Nanti Mister mau lihat dulu mironya teman-teman seperti apa.
Nah, di bagian selanjutnya ini, coba kita kembali ke sini. Petunjuknya di nomor 4, nanti teman-teman buat di papan Miro. Buat di papan Miro mengenai ininya ya, mengenai tadi poin-poinnya. Kemudian kalau sudah, nanti silahkan di screenshot. Setelah itu dia masukkan ke sini. Nah, Mister nggak muncul paperclipnya seperti biasa karena Mister pakai track. Habis itu diklik bagian paperclipnya. Setelah itu dipilih filenya, pilih gambar pesawat ya kalau nggak salah ya. Diklik, nanti dia akan muncul di bagian bawahnya. Kalau udah nanti silakan ini ya, info ke Mister supaya Mister bisa ngecek. Oke, silakan dikerjakan sampai 7, berarti jam 8 ya. Jam 8, 11 menit dari sekarang. Lala dan Reza jelas ya tugasnya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Mister, Yap, kenapa? artinya tuh pernyataan pekerjaannya harus di-generate juga pakai Fusion Brain. Pakai enggak, belum. Nanti. Enggak, oke. Nanti kita cek dulu. Kalau Fusion Brain-nya terlalu lama, tadi kan kita udah nyoba nih. Lama banget ya. Kalau lama banget nanti kita switch ke ChatGPT dan Gemini kayak kemarin. Oke. Silahkan dikerjakan untuk kita membuat konsepnya dulu ya. Kita buat konsepnya dulu ya sekarang. Nah, nanti dari konsep ini akan kita buat satu prompt sederhana. Karena konsepnya tadi ingat ya. Karena kita mencoba untuk membuat ini semuanya dari seluruh detail ini kita buat prompt sederhana yang nanti akan membantu kita generate image. Berhubung Fusion Brain-nya itu agak berat, makanya kita buat singkat. Tapi kalau nanti masih belum bisa mengenerate apa yang kita inginkan, kita coba ke ChatGPT sama Gemini aja. Untuk Reza gimana? Jelas ininya? Tugasnya? Iya. Oke, silakan dikerjakan. Mister tunggu sampai jam 8. Bentar, Mister ini jadi nggak stabil. Coba Mister matiin dulu. Mister izin untuk matiin video dulu biar stabil. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Ngerjainnya di Miro ya, di Miro di ini. Oh iya, Mister masih ada kan ya linknya teman-teman? Mister coba share di ini ya, di chat lagi. Yang miro.com ya. Kemarin yang udah kita sempat registrasi. Kalau lucu-lucu berarti ayo beli dong. Adik Abi juga suka boneka ya?
Mamat masih fokus, ayo dari TV. Ayo, yang mana Abil? Abil, tante satu hotel sama pemain sepak bola dari Malaysia sama Vietnam. 5 menit lagi. Tahu namanya cuma banyak. Mereka dari Malaysia sama Vietnam mau tanding sepak bola sama Indonesia. Iya dong. Dukung Indonesia, titik katanya. Ayu cantik siapa yang punya? Arah. Oh, Ayah. Ayu sayang sama siapa? Bunda apa sama ayah? 756. Ayu sayang sama siapa? Jangan lupa di screenshot ya, di screenshot nanti hasilnya di-upload. Pilih yang paperclip. Ada yang udah selesai? Oh, belum. Bisa buat dengan ini ya, dengan yang prompt yang sudah poin-poin terkait dengan SOW yang sudah disediakan di PowerPoint. Gak apa-apa. Sebagai contohnya dan sebagai ini patokan dari Kalau tante nggak main sama anaknya, tante dimarahin. Masa sayang sama HP daripada anaknya? Kalau tante nggak dimarahin sama anak-anaknya. Nggak perlu juga. Barusan hari ini. Oh pakai benang. Oh adik Ara pernah yuk kena toples langsung copot ini. Dicabut sama ayah. Dicabut sama ayah. Pernah juga kena buku. 757. Iya. Ada yang udah selesai? Faizal Lala? Generate-nya lama banget, Pak. Ini generate di Fusion Brain atau di ChatGPT-nya? Fusion Brain, Pak. Oh, Fusion Brain-nya nanti. Yang penting ininya dulu. Di Miro-nya itu yang genrenya apa, jenis latarnya apa. Seperti ini nanti. Pakai Miro, Pak. Pakai Miro aja. Pakai Miro dulu. Itu tetap biarkan aja, nggak apa-apa. Sembari kita melanjutkan materi nanti juga ke arah situ. Cuman sekarang Mister mintanya ke ini dulu, ke yang pakai Miro seperti ini. Jadi ini yang sebelah kanan ini, sebelah kiri ini genrenya. Kemudian diisikan di sini apa genrenya? Misalnya apa? Fantasi. Kayak gini ya, fantasi. Jadi ide-idenya dulu dituangkan dulu di ini, di bagian Miro-nya. Nah, di frame-nya ini teman-teman bisa ganti namanya SOW. SOW. Ini dilanjutin juga ke sticky note-nya. Di sini tadi ada berapa tadi Mister menunjukkan di ini ya, di PowerPoint-nya ya. Ada 1 2 3 4 5 6. Ini aja dulu. Kita buat
apa itu namanya? Konsepnya dulu. Baru nanti setelah itu kita masukkan ke Fusion Brain. Generate-nya memang lama, makanya tadi Mister menyampaikan setelah ini jadi konsepnya kita buat dia sebagai bentuk ringkasan dulu pakai ChatGPT, suruh meringkas, baru masukin ke Fusion Brain. Karena Fusion Brain agak lemot. Buat ininya dulu ya, Reza ya. Buat konsepnya dulu aja. Di Miro, Mironya seperti ini. Yang Mister share di ini ya, di grup, di chat. Oh, Ya. Ininya dulu aja, konsep-konsepnya dulu. Nah, konsepnya boleh pakai ChatGPT juga. Silakan digunakan ChatGPT untuk membantu teman-teman dalam membuat konsepnya. Yang terdiri genre, kemudian cuaca, time, kemudian ada pengetahuan dan sebagainya. Cantik tuh. Nice. Oh. Mal, Rena itu ayo dulu. Iya, Ayu udah lama punya ini dari tahun 2020 sampai 2019. Oke, udah jadi? Lala udah jadi? Udah Mister, udah Ya. di-submit. Oke, bisa coba cek ya. Genre, oke. Gaya semi realistis, tempat menarik. Oke. Macam apa lagi pengetahuan sebuah pendidikan oleh ilmu jenis sosial. Ini kira-kira gamenya ini game apa ini? Lala. Mungkin kayak gamenya mirip yang aku buat yang ada kelinci itu. Oh, oke. Gitu base-nya gitu loh. Sip. Good. Jadi masih nyambung dengan yang sebelumnya ya. Good. Mantap. Sekarang yang punya Reza. Reza gimana Reza? Udah selesai belum Reza? oh Mbak. Oke. Kita tunggu dulu. Nah, untuk yang Lala, ini tadi kan udah dapat nih konsepnya Lala. Nah, konsep yang tadi silahkan masukkan ke ChatGPT atau Gemini boleh. Suruh dia meringkas atau meresum dengan prompt yang sederhana. Nah, kemudian masuk ke Fusion Brain, paste prompt tersebut ke Fusion Brain-nya. Tapi Fusion Brain-nya ini di reset aja lagi ya, di refresh aja, di refresh dulu. Kalau masih loading kayak Mister, refresh aja, biar dia ulang lagi dari awal. Nah, kosong kayak gini. Atau kalau dia masih ada gambarnya, delete aja di sebelah sini. Misalnya ini ada gambarnya, delete sebelah sini. Kemudian enter prompt-nya seperti apa di sini. Yang punya Lala tadi kan sempat loading juga tuh lama. Ini punya Mister juga belum selesai dari tadi. Mister refresh aja. Oke Lala, sembari kita nunggu yang di bagian ini, bagian Reza. Silahkan di resume ininya, apa itu namanya? Hasil dari konsepnya Lala. Kemudian dimasukkan ke Fusion Brain. Sudah hari Jumat. Oh, ekskul berenang.
berenang di sekolah. Iya, habis lagi habis itu siang lagi renang. Kolam renangnya di dalam ruangan apa di luar, Ayu? Pak, buat yang konsepnya aku bisa lihat contoh nggak? Takutnya aku salah. Kalau di luar ruangan Ya, oke. Yang ini. Harus 6 itu, Pak. Iya, betul. Karena nanti Oh, akan kita rangkum detailnya. oke, Pak. Oke. Sabar, Pak. Oke, makasih, Pak. Oke, sama-sama. Yang punya Lala gimana? Udah dicoba untuk di resume, kemudian dimasukkan ke Fusion Brain, berhasil nggak? Apa masih loading? Udah dapet promnya, ini lagi nunggu loading. Lagi loading. Oke. Nah, sembari nunggu loading nih, kayaknya agak lama juga. Coba buka yang di Gemini, Lala. Masukkan prompt yang sama dari ChatGPT-nya yang resume tadi, masukkan di apa Gemini-nya tadi yang punya Lala tadi. Nanti langsung dicoba di generate. Kita akan bandingkan nanti Fusion Brain dengan Gemini dari sisi resolusi ketika dia nggak disebutkan apakah sama apa tidak. Karena di Fusion Brain itu sebenarnya nanti kita bisa buat yang kayak ini ya, resolusinya udah benar-benar bagus gitu ya. Cuman ya itu tadi agak lama. Yang Fusion Brain udah selesai, Mister. Sudah selesai. Coba di share screen Lala. Mister mau lihat yang Fusion Brain-nya? Bentar. Udah kayak gini. Padahal aku mintanya modern. Dia jadi kayak kerajaan gitu ya. Iya. Coba kalau yang Gemini-nya udah di running juga belum? Tar. Oke. Ya lebih Oh, udah. dapat yang mana nih? Yang Gemini. Nah, oke, yang bawah itu ya. dan satu Nah, lagi ini udah agak-agak menurutnya Mister agak mendekati yang Gemini ya daripada yang tadi ya. Oke, good. Nanti ini di screen sorry. Bisa di-download kan ya? Coba di-download, besar nggak? Coba di-download semuanya yang punyanya Fusion Brain sama yang punyanya apa itu namanya? Gemini. Gemini ya, di-download. Nanti disiapkan untuk dimasukkan ke yang tugas berikutnya. Oke. Nggak salah ada dong. Good job Lala, thank you. Sekarang yang tadi punyanya. Oke, sembari kita menunggu yang punyanya Reza untuk kelar di generate-nya, Mister akan sedikit coba sampaikan di materinya lagi ya. Jadi di materinya ini tadi kita udah belajar terkait dengan bagaimana kita menentukan key point-nya dari masing-masing SOW, dan kita juga udah mencoba untuk memasukkan konsep yang udah kita buat atau kita susun di Miro. Dan tadi Lala juga sudah coba untuk langsung mengenerate di Fusion Brain sama yang ini ya, yang di Gemini ya. Ternyata pemahamannya bisa berbeda dan jauh banget. Oke, kita lanjutin dulu. Slideshow. Nah, seperti yang tadi disampaikan di awal, jadi beberapa konsep itu kita bisa pakai. Konsepnya itu terkait dengan beberapa hal ya. Karena kalau kita ngomongin terkait dengan game, berarti ada latar belakang, ada background, kemudian ada karakter yang pasti ya. Nah, dari dua hal ini kita bisa menyusun beberapa konsep yang ada. Caranya sama dengan konsep yang tadi, mau dia karakter, mau dia latar belakang, konsepnya tadi ya kita tentukan apa genrenya dan sebagainya. Karena nanti akan membentuk suatu karakter yang juga unik gitu kan harapannya, karena ada hal-hal yang nanti menjadi POI-nya atau point of interest-nya. Ini contoh yang sudah digunakan di Fusion Brain ya, di Fusion Brain-nya ya kurang lebih seperti ini variasi-variasinya. Kemudian di sini dia bisa membuat perpustakaan sebenarnya mirip ya, nggak beda-beda jauh dengan yang Gemini atau ChatGPT. Cuma di sini mungkin lebih ke arah ini ya, bisa langsung kalau kita lihat di mana tadi, mana yang Fusion Brain. Nah, fitur-fiturnya lebih
GUI-nya itu lebih seperti klik-klik aja ya. Contohnya kayak gini, negatif prom. Udah dikelompokkan. Mana-mana yang nanti kita nggak akan proses nih. Terkait dengan apa yang mau kita munculkan. Contohnya, misalnya kalau kita ngomong, ada tadi ya, contoh di bagian apa itu PowerPoint, ada suruh gambar perpustakaan. Nah, ternyata perpustakaan itu di bawahnya ada kertas-kertas yang berserakan. Nah, kalau kita coba lihat di sini ya. Nah, di sini ya, ada kertas-kertas berserakan. Nah, di sini nggak dibutuhin nih kertas-kertasnya. Nah, itu kita bisa langsung masukin di negatif form. Negatif prom, sorry kok negatif form. Tapi kalau di ChatGPT atau Gemini, kita benar-benar dalam satu prompt itu ya kita tentukan. Saya nggak mau juga ada gambar, saya ingin menggambar library-nya harus seperti ini, bla 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 dan sebagainya. Kemudian negatif prompt-nya gimana ya? Jadi satu. Kalau ChatGPT, kemudian ada Gemini dan sebagainya. Kalau Confusion Brain lebih ke arah dia sudah terkelompokkan. Jadi gambarannya mungkin lebih mudah. Tapi secara gambaran secara ininya generate-nya belum tentu juga selalu lebih baik ya. Nah, stylenya pun juga dia udah nentuin. Jadi dengan menentukan kayak gini, otomatis si gen AI-nya itu akan lebih fokus dan lebih kecil resource yang akan digambarkan karena tidak luas, udah ditentukan dari awal. Meskipun kita nggak ngomongin di bagian prompt-nya ya, harus mintanya kartun atau 3D atau anime. Nih kita nggak sebutkan tapi langsung pilih stylenya udah cukup. Dan sebenarnya ujung-ujungnya pun dia juga akan berupa prompt ya ketika pilihan seperti ini. Sama seperti ketika buat ChatGPT dan Gemini. Oke. Nah, bentar. Mister mau coba cek dulu punya Reza. Punya Reza gimana? Coba cek, aku udah submit. Oke. Coba cek. Idenya gimana nih? Open. Tante larang oleh draft. Oke. Oke. Ini kayak game ini ya. Game Wizard gitu kali ya? Yang punya Reza. Ya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kita akan coba nanti generate bersama. Oke, sekarang kita coba masuk ke bagian mana tadi? Kembali lagi ke bagian PowerPoint-nya. Nah, ini dia ya tadi yang tadi Mister sampaikan. Sekarang coba, tadi kan masih kalau tadi Lala udah nyoba di chat Gemini, Gemini sama yang punyanya Fusion Brain. Ini kalau sini perintahnya gimana nih? Ada 4 gambar. Oh, ternyata ada 4 gambar. Oke, nanti di Fusion Brain silakan buat, tadi kan kalau yang Lala udah buat satu gambar ya, buat satu gambar lagi tapi di frame yang terpisah Lala. Jadi digeser aja. Frame-nya yang sekarang jangan dihapus, coba digeser ke kanan. Lihat nanti hasilnya apakah mempengaruhi yang frame-nya sebelah yang udah dibuat oleh Lala apa belum. Apa tidak. Kemudian yang keempatnya buat dengan menggunakan ChatGPT. Kalau tadi kan Gemini udah satu, Fusion Brain tadi satu, kemudian Fusion Brain yang kedua bersebelahan. Jadi kalau digambarin tuh kayak gini. Bayang nggak ya? Nah ini ya, misalnya ada gambar di sini. Kita buat gambar sederhana jadi apa ya? Gambar apa ya? Library aja. Seperti yang dicontohkan PowerPoint tadi. Misalnya kita buat gambar library. Ini kan ada di tengah sini ya, di tengah. Terserah mau ditaruh di sebelah kiri atau sebelah kanan, terserah. Nanti kita akan bandingkan hasilnya seperti apa. Nanti silakan di-upload ke ininya ya, ke course-nya. Waduh, masih lama. Akhirnya muncul. Nah, ini ya. Nanti digeser aja ke kanan ini. Tapi jangan nempel ya, jangan nempel atau jangan beririsan. Agak ke kanan. Jadi ada gap. Nah, nanti buat lagi dengan prompt yang sama. Apakah hasilnya mirip? Mirip bener
atau beda-beda. Untuk yang Lala tadi udah 1 ya, kemudian tinggal yang satunya lagi yang 2. Kemudian satu lagi pakai ChatGPT ya Lala. Tinggal tambah 2 ChatGPT. lagi. Iya, ChatGPT. Jadi ChatGPT-nya kan tadi udah suruh ngeresum nih, sekarang suruh buat gambarnya. Oke. Oke, good. Sekarang punyanya Reza. Nah, Reza sama seperti punya Lala tadi, nanti gunakan ChatGPT juga, Gemini, kemudian Fusion Brain ada 2. Contohnya seperti yang Mister sampaikan di ini ya, di screencast. Jadi kalau kita buat dengan prompt yang sama, library, kemudian kita buat lembar kerja baru di sebelah kanan frame-nya. Aduh, kenapa jadi nggak stabil? Sebentar ya, punya Mister nggak stabil nih. Oke, suara Mister apakah masih terdengar? Halo? Aduh, nggak stabil. Halo, oke, alhamdulillah udah mulai stabil. Oke, kita akan coba lanjutkan lagi. Jadi setelah kita lakukan generate lagi sebelah kanan, misalnya seperti ini ya, Mister ya, pakai library sama. Tapi Mister mengenerate sebelah kanan, nggak beririsan dan nggak nempel, tapi ada gapnya. Bentuknya seperti apa? Apakah sama persis atau ada perbedaan? Nah, itu kalau yang Fusion Brain, jadi buat 2 frame. Kemudian setiap framenya nanti di-download. Setelah itu baru di chat GPT-nya 1 sama Gemini 1. Nah, untuk yang di-generate itu apa? Yang di-generate adalah idenya yang tadi punyanya, misalnya contohnya yang punyanya Reza ya. Tadi Reza mana Reza? Ini Lala, ya Reza. Nah, ini dia. Tadi Mister udah download ya. Ini dia. Nah, jadi yang tadi udah Reza buat, yang mulai dari genrenya dark fantasy, kemudian hutan terlarang Olindra, sampai ke dulunya tempat suci para penyihir, ini coba masukkan ke ChatGPT, suruh dia ngeresum. Nah, hasil resumnya itu apa? Masukkan ke Fusion Brain-nya. Masukkan ke Gemini-nya. Fusion Brain-nya 2 kali ya masukin ya. Nah, lihat. Ini contohnya. Mister udah berhasil membuat setelah berabad-abad menunggu. Ada 2 ya. Sama, prompt-nya sama, tapi bentuknya berbeda. Nah, nanti kita akan coba lihat hasilnya apakah semakin lebih baik atau jadi semakin kurang dari apa yang udah kita bayangkan. Reza, kebayang tugasnya? Jadi ada 4 gambar ya Reza. Fusionnya ada 2. Kemudian ChatGPT 1. Satu lagi Gemini. Oke, clear Reza? Halo? Aman? Oke, aman ya. Oke, silakan dibuat dulu. Dibuat di ChatGPT-nya, di prompt. Disuruh resume dulu hasil yang konsepnya yang udah dibuat oleh Reza. Kemudian masukkan ke dalam Fusion Brain 2 frame. Satunya lagi di Gemini. Satunya lagi. Ini buat yang nomor berapa, Pak? Ini buat yang nomor selanjutnya. Nomor berapa? Bentar, Mister lupa. Nomor berikutnya nomor 4 ya kalau nggak salah harusnya. Ya nomor 4. Nomor 4 lesson 2 ya? Yang lesson 2 benar. Yang menghasilkan konsep itu. Menghasilkan konsep SOW. Nah, jadi kita masuk dulu ke pertanyaan dulu ya. Kita coba mana tadi. Kita selesaikan. Kita jawab dulu pertanyaan yang pertama. Oke, ini. Mengapa seorang seniman konsep disarankan untuk membuat beberapa variasi konsep? Tadi ya, yang tadi bisa sampaikan. Dengan konsep yang sama, kita generate beberapa frame atau kita generate setiapnya. Kemudian meskipun mereka memiliki SOW yang terperinci, yaitu sama. Untuk menunjukkan keterampilan mereka dalam berbagai gaya, untuk dapat menggunakan konsep yang berbeda, untuk menyelesaikan pekerjaan mereka lebih cepat, karena konsep pertama jarang bagus dan memerlukan penyempurnaan. Yang mana kira-kira? Ini ibaratnya kalau kita gambar gitu ya. Kalau kita gambar, kita kan nggak mungkin selesai dalam 1 kali ini ya, 1 kali shoot ya. Ya mungkin ada yang seperti itu. Tapi kebanyakan ketika kita melakukan suatu hal kreatif, kadang nggak akan langsung berhasil di bagian awal. Kan gitu ya konsepnya. Jadi kira-kira nih yang mana nih?
A, B, C, D. Lala, coba. Kenapa kok dia butuh variasi konsep? Kira-kira apa? Tadi Mister share screen-nya, ya udah. A, B, C, D. Menurut Lala apa? Terkait dengan variasi konsep. Yang D. Yang D, ya. Bener. Karena kan ini ya, yang tadi bisa sampaikan ya. Karena kalau kita ngomongin kreasi atau kreativitas seseorang itu jarang yang dia tuh sekali shoot itu tuh langsung sempurna. Ya mungkin ada yang seperti itu yang udah pro banget atau master banget gitu ya. Tapi kalau secara umum biasanya dia butuh training, butuh latihan. Sama seperti Gen AI juga seperti itu. Jadi nggak serta-merta dia meskipun datanya besar, banyak, dia masuk, tapi nggak serta-merta dia langsung perfect. Oke, sekarang nomor 2. Kamu sedang mengerjakan pembuatan konsep. Apa yang harus kamu lakukan jika kamu tidak puas dengan hasilnya? Ini bisa lebih dari satu dan wajib lebih dari satu ya karena dia bentuknya checkbox. Checkbox. Apa aja? Minimal ada 2. Kira-kira apa aja? Kalau kita coba bahas yang di bagian nomor 2 karena ini ada pilihannya banyak ya. Yang pertama terkait dengan berhenti pada konsep pertama yang diperoleh meskipun itu tidak sempurna. Ini sangat bertentangan dengan yang nomor 1 tadi ya. Bahwa kita harusnya itu kalau kita ada punya konsep nggak cuma sekali generate tapi berapa kali. Karena pada saat di awal itu biasanya kondisi awal itu masih belum sempurna. Berarti yang ini tidak usah di checklist. Yang kedua, gunakan perintah yang sama berkali-kali dengan harapan hasil yang lebih baik. Nah, ini sama kayak tadi Mister mendemonstrasikan. Cuman satu kata, library. Kemudian Mister coba lagi library yang kedua. Hasilnya apa gimana? Ya mirip ya. Cuman ya memang secara detail beda. Cuman ya kondisinya ya mirip. Dia nggak akan berubah secara suasananya nggak berubah, kemudian stylenya nggak berubah, karena nggak ada prompt yang kita perbaiki. Nah, harusnya ketika kita merasa yang pertama itu kurang pas, kita harus tahu bagian mana yang nggak pasnya. Sehingga kita ngerti nanti promptnya seperti apa nih lanjutannya. Apakah harus nambah rak, apakah harus nambah kursi, misalnya ya di bagian library-nya, dan sebagainya. Jadi sekali lagi ya, mulai dari ini Mister mencoba menekankan lagi karena kita udah masuk ke bagian modul 3. Mister akan sedikit flashback ke belakang bahwa pada dasarnya Gen AI itu nggak bisa langsung membuat apapun dengan sempurna dan bahkan bisa menjadi halu. Halu itu artinya dia ya udah apa yang aku pahami aja gitu kan. Dia nggak akan memperdulikan logik kita. Kadang seperti itu. Karena dia misalnya nggak ada pengetahuan terkait hal tersebut. Jadi sekali lagi hati-hati dengan Gen AI, teman-teman adalah pemegang kuncinya. Kalau teman-teman kuncinya clear, konsepnya clear, Gen AI pasti bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan berbagai tugas. Termasuk hal-hal yang seperti ini. Oke. Tadi yang sampai nomor 2. Ya, oke. Sekarang yang nomor 3, yang C. Tambahkan apa yang tidak ingin dilihat ke perintah negatif. Nah, ini tadi ya, karena ada di Fusion Brain itu ada negatif prompt yang biasanya kita pakai untuk lebih mendetailkan bahwa saya nggak mau nih ada gambar ini, gambar itu, gambar ini, dan sebagainya. Jadi ini penting juga ya, jadi harus ditambahkan ini. Jadi ini di checklist ya, untuk memperbaiki konsep. Kemudian yang keempat, cobalah untuk membuat beberapa variasi konsep lagi menggunakan perubahan pada perintah. Nah, ini sesuai dengan yang tadi di nomor 1. Kemudian terakhir, abaikan sepenuhnya pembuatan konsep dan pilih metode kerja yang berbeda. Abaikan. Ini yang nomor 2. Abaikan sepenuhnya pembuatan konsep dan pilih metode kerja yang berbeda. Kira-kira betul atau tidak? Pembuatan konsep dan pilih metode kerja yang berbeda. Ya, karena bisa jadi dengan konsep yang awal misalnya nih, konsep awal kita kurang pas,
Kemudian kita mencoba untuk beralih ke metode yang lain. Itu juga diperbolehkan dalam sisi kreativitasnya. Apakah benar? Salah. Oh, ini salah deh. Harusnya ini ya. Tuliskan detail ya. Tuliskan deskripsi detail yang kamu suka di perintah kamu. Yang nomor terakhir itu yang benar, yang nomor 5 ini salah. Coba kita running. Nah, oke. Clear ya untuk yang bagian penentuan konsepnya dan perbaikannya. Ya, untuk beberapa case mungkin di nomor 4, di nomor 5 mungkin masuk ya, tapi mungkin secara umum cukup bertentangan ya mungkin ya dengan yang nomor 4 karena kita butuh beberapa variasi konsep. Jadi kalau kita mengabaikan sepenuhnya di pembuatan konsepnya, maka dia tidak selaras ya dengan apa yang kita pilih di nomor 4. Oke, sekarang coba dilanjutkan yang tadi. Di nomor 3 itulah yang akan nanti teman-teman upload hasilnya. Di nomor 2 udah aman, udah clear. Sekarang nomor 3. Silakan masukkan di sini hasil-hasil gambarnya. Mister kasih waktu sampai 8.30 ya. Tadi udah sempat di running kan ya? Ada 4 gambar. Nah, silakan masuk ke sini. Ini masih menggunakan Miro. Oh, udah kan. Oke, udah semua yang nomor 3. Oke, masih on progress ya sepertinya. Ada kesulitan? Gemini, ChatGPT, dan 2 Fusion Brain.
Aku udah ya, Mister. Sudah Lala. Oke, kita coba cek. Mister penasaran sama hasilnya nih. Oke. Yang Kandinsky ini yang ini ya, Fusion Brain, Gemini, ChatGPT. Oke, yang tadi ya. Jadi kayak kerajaan nih yang pertama ya. Yang kedua, apakah dia diperbaiki dengan semi modern? Sama aja. Udah kayak pagoda. Oke. Sekarang yang Gemini. Kelihatan lebih modern. ChatGPT-nya. Nice. ChatGPT dan Gemini lebih bisa ini ya, menerjemahkan dengan presisi menurut Mister ya. Dan dia udah sesuai dengan apa yang tadi Lala generate. Iya, tapi yang Fusion Brain malah ya lebih ke fantasi. Iya, benar. Oke, nggak apa. Itu adalah salah satu pengalaman kita ya, untuk melakukan eksplorasi di bagian ini, di bagian generate image. Jadi memang macam-macam nih. Mungkin kita juga perlu ini ya nanti ya. Di sini kan kita masih belum explore semuanya nih. Karena dia ada beberapa menu ya. Bentar, Mister coba cek dulu. Kita kembali ke Fusion Brain. Kalau diklik apa aja sih menunya ya? Cuman ada ini ya, prompt, style. Di stylenya pun mungkin karena keterbatasan dari dia stylenya dia sendiri ya, jadinya dia nggak ini. Oke. At least kita dapat gambarannya semuanya. Jadi teman-teman clear ya dengan beberapa Gen AI yang bisa jadi semakin dia kompleks mungkin kita harus berhati-hati nih dengan prompt kita. Sementara kalau kita dapat yang di ChatGPT dan Gemini, karena kita udah base-nya semuanya ada prompt-nya diproses di situ, jadi bisa lebih sesuai nih dengan apa yang kita inginkan. Oke, good job Lala, thank you Lala. Sekarang yang Reza, gimana Reza? Apakah ada yang mau ditanyakan atau kesulitan? Tidak. Enggak ya? Oke. Enggak. Sip, Mister tunggu ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian next course-nya. Next course-nya ini tambahan ya, tambahan untuk yang persiapan aset game. Coba diklik yang bagian persiapan aset game untuk Lala sembari kita ini menunggu yang punya Reza. Di sini kita coba cek dulu apa aja yang harus dilakukan. Kurang lebih sama ya hasilnya seperti nanti yang akan di ini ya, yang tadi teman-teman kerjakan. Kita coba buka dulu. Reza. Ini dia. Mister close dulu. Close lagi. Oke. Jadi yang ini. Ini yang terakhir terkait dengan pembuatan aset. Sebenarnya pembuatan aset ini nggak berhenti di karakter saja. Nggak berhenti di latar belakang aja ya teman-teman ya. Tapi lebih ke berbagai macam gambar. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah terkait dengan aset karakter ya, 2D atau 3D gitu ya. Nah, itu nanti kita akan, itu juga akan menjadi salah satu concern teman-teman ketika menjadi konten kreator. Kalau di bagian suatu, entah itu di game atau di bagian animasi dan sebagainya. Nah, sekarang kalau kita ini ya, refer ke sini, tugas utama seniman 2D atau 3D pada tahap pembuatan aset. Kita lihat pertama. Kenapa Reza aman di sana? Apa? Ada yang ini,
Tidak Ada aja sesuai keluar. tidak sesuai dengan bayangan Reza gambarnya. Oke, kita lanjut sini ya ke nomor 1. Tugas seniman 2D. Mengubah konsep menjadi sumber daya permainan, siapakah yang digunakan dalam permainan. Kemudian mengembangkan ide konseptual. Nah, ini bukan lebih ke ini ya, lebih ke bagian yang tadi ya, SOW tadi ya. Bukan ke bagian implementasi senimannya gitu ya. Kemudian menulis pernyataan pekerjaan SOW ini di awal, bukan mengelola proses pembuatan konsep menggunakan jaringan saraf. Ini juga sama seperti yang tadi SOW. 3 di bawah ini adalah bagian-bagian yang nanti akan dilakukan oleh tim SOW-nya ketika dia membuat SOW. Jadi implementasi utamanya adalah di bagian ini, mengubah konsep menjadi sumber daya permainan siap pakai. Entah itu konsepnya, entah itu karakternya berbentuk 2D atau 3 dimensi. Oke, benar nggak ya? Yes. Sekarang yang nomor 2. Nah, ini tadi penerapan untuk yang negatif prompt. Nah, ini baru muncul pertanyaannya dia bagian terakhir nih. Ada sesuatu yang tidak diinginkan. Contohnya seperti ini. Tidak ada kertas yang berserakan di lantai. Nah, jadi kita menambahkannya di bagian perintah negatif ya. Bukan minta bantuan orang lain atau pilih topik yang berbeda. Rumuskan kembali perintah tersebut dan buat gambar lagi. Di Fusion Brain ini nggak perlu dilakukan. Ya, karena dia ada negatif prompt. Berbeda dengan ChatGPT atau Gemini. Dia nggak ada negatif prompt-nya. Ya, negatif prompt-nya dalam satu prompt yang udah kita susun itu tadi. Jadi ketika kita ingin membuat lagi hal yang baru, yang misalnya tadi aku nggak ingin ada kertasnya dan sebagainya, kita buat lagi dari awal, kemudian kita prompt lagi dari awal, kita kasih tahu spesifikasinya nggak boleh ada kertas di lantai atau dimanapun, baru nanti di generate lagi. Sementara kalau Fusion Brain lebih ke arah modified image yang udah ada, kemudian disesuaikan dengan apa yang kita inginkan di imajinasi kita. Oke, sekarang kita coba lagi. Yes, betul. Nah, yang di nomor 3 ini dia mirip ya seperti yang sebelumnya. Jadi silakan upload aja gambar yang sudah ada ke sini. Yang tadi di nomor yang 4 tadi ya. 4 tadi masukkan ke sini lagi karena dia mirip, sebenarnya dia berbedanya paling di bagian styling ya, stylenya yang belum dieksplorasi. Tapi teman-teman kalau misalnya mau buat eksplorasi di stylenya juga boleh, silahkan. Kalaupun jawabannya yang menggunakan yang sama juga sama aja juga nggak ada masalah. Karena ini pada dasarnya menerapkan apa yang udah teman-teman kerjakan di di Miro tadi. Di bagian konsepnya tadi. Karena ini asumsinya udah mulai implementasi ya, implementasi di bagian ChatGPT, Fusion Brain atau Gemini-nya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Sembari Mister menunggu yang punya Reza. Nomor 3 gimana Reza? Belum? Nomor 3 yang menghasilkan SOW. Yang punya Reza. Gimana Reza? Udah selesai belum? Yang ada 4 tadi? Mister, Yap. yang nomor 3 ini ngapain? Yang nomor 3 sebenarnya sama seperti yang sebelumnya, cuman dia eksplorasinya kan ke lebih stylenya. Oh. Jadi kan kalau tadi kan kita masih pakai no style ya, Fusion Brain-nya ya. Nah, coba dibuat style yang lain-lain. Misalnya buat ada berapa style ya dia? Ada nggak Fusion Brain-nya yang pakai style modern gitu mungkin? Modern. Ada. Coba deh. Nah, coba ya. Nanti hasilnya silahkan diupload ke itu tadi, ke yang nomor 3-nya. Bebas mau ada 2, 3, kalau bisa lebih dari 1 ya supaya kita bisa tahu nih
Dan Nala juga ini clear apa nih perbedaannya, kemudian bentuknya seperti apa, efeknya ketika kita bermain di stylenya. Untuk yang chat GPT sama Gemini-nya nggak usah, cukup yang di Fusion Brain-nya tadi aja dibuat stylenya berubah, diganti. Karena kalau di chat GPT dan Gemini udah clear sih menurut Mister. Dia udah sesuai dengan apa yang udah kita prompt dari awal. Oke, yang Reza, gimana Reza? Apakah sudah selesai yang di sebelumnya? Iya, Pak. Udah? Coba Mister cek. Oke, masih on progress. Gimana? Aman semuanya? Yang punya Lala udah ada gambarannya? Udah ada 2 aku. Udah ada. Udah diupload belum? Belum. Belum. Oke. Bisa untuk uploadnya. Oke, kita sampai 8.45 ya. Nanti kalau misalnya ada yang belum selesai, nanti silakan dilanjutkan lagi. Kalau ada pertanyaan nanti boleh wapri ke Mister. Mohon maaf nih kita agak ini agak lebih 15 menit, gak berasa ya. Kirain Mister masih bentar. Oh iya, sembari teman-teman melanjutkan tugasnya, Mister mau info mungkin di bulan berikutnya Mister nggak bisa lagi menemani teman-teman untuk belajar bersama. Nanti akan ada rekan Mister ya yang akan menggantikan Mister karena kebetulan Mister ada kegiatan lain jadi belum bisa melanjutkan pembelajaran dengan teman-teman sekalian ya. Nanti Mister akan infoin juga di grup. Ya, tetap semangat, tetap semangat. Aku udah ngunduh ya, Mister. Udah? Ya. Oke, Mister coba cek. Kayaknya Reza menemukan sesuatu yang unik nih. Ternyata nggak ngaruh ya Lala ya bentuk stylenya ya. Oh, Iya, memang nggak ngaruh sih. Padahal kita udah clear ya, ngedefine-nya dia semi modern. Kenapa munculnya jadi ini ya? Nah, itu kecil agak tahu, Mister. Iya. Jelas-jelas tulisannya kota modern. Iya. Nggak ini ya, nggak bisa apa istilahnya kalau dalam dunia pemrograman itu memahami konteks. Jadi dia benar-benar kayak ya udah aku pahamnya seperti ini, dilanjutkan seperti ini, kayak ada batasannya gitu sih. Iya, kayak ada batasannya gitu. Oke, nggak apa. Ini menjadi pengalaman bersama dan eksplorasi teman-teman. Silakan nanti kalau ada eksplorasi yang lain lagi, silakan
lakukan. Jangan ini ya, jangan apa itu namanya, jangan takut terjadi apa-apa dan sebagainya. Paling nanti mentok-mentoknya cuman di bagian ini aja, apa itu namanya, kuotanya. Kuotanya mungkin ya, mungkin terbatasi di bagian Fusion Brain-nya. Karena misalnya belum sampai sejauh ini sih masih aman ya dipakein beberapa generate. Tapi kalau ChatGPT memang dia nggak terlalu banyak dibandingkan dengan yang lain. Oke, kita akan sedikit wrap up ya apa yang udah kita pelajari malam hari ini. Untuk yang Reza, sebelum Mister wrap up, apakah ada yang sudah terupload? Oke, belum. Nanti coba Apa ya, Pak? Hah? Harus kirim yang send-nya itu ya, Pak, yang paperclip. Di paperclip-nya, kemudian di checklist-nya diklik ya. Supaya nanti dia bisa tersave, kemudian Mister bisa lihat. Kalau nanti tinggal upload, di-upload aja nanti setelah ini nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki, nanti boleh diperbaiki lagi, nggak apa-apa. Nanti di-share di info ke grup aja ya Reza. Kalau misalnya udah clear semuanya nggak apa-apa. Nanti Mister akan coba cek lagi. Oke, kita akan sedikit wrap up apa yang udah kita pelajari di malam hari ini. Kita udah belajar terkait dengan tingkat lanjutnya penggunaan generate image dengan menggunakan beberapa gen AI. Salah satunya adalah Fusion Brain yang kemarin sempat kita nggak bisa pakai ya karena ada error server di situ. Nah, sekarang kita pakai dan ternyata hasilnya ketika dibandingkan dengan ChatGPT atau Gemini dengan asumsi satu kali prompt yang sama, itu lebih memahami konteks yang bagian ChatGPT dan Gemini dibandingkan Fusion Brain. Jadi kita kalau di Fusion Brain itu lebih ke arah kita perlu perbaikan, modifikasi terus sampai nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itulah kenapa di Fusion Brain itu lebih mengusung konsepnya itu editing ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada frame-framenya yang bisa kita gerakkan, kemudian kita hapus dan sebagainya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian di prompt-nya pun juga nggak cuma ada prompt saja, ada negatif prompt, ada style dan sebagainya. Itu mungkin di situ tujuannya lebih ke arah enhancement image yang kita generate dibandingkan dengan ChatGPT dan Gemini yang dia bisa langsung mengenhance apa yang udah kita dapatkan, apa yang kita definisikan dari awal. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya telah bergabung sama Mister untuk belajar bareng di kelas AI di modul 3 pelajaran kedua. Minggu depan kita akan lanjutkan di pelajaran ketiga. Untuk yang Reza tadi, silakan di-upload dulu ya Reza, nanti dikabarin di Mister di grup. Terima kasih Reza dan Lala. Mister tutup. Assalamualaikum, selamat malam. Goodbye. See you next week. Makasih, Mister. Sama-sama Lala.